Shalom para mahasiswa semua. Saya Bapak Didier Singgir Melianto, pengampu mata kuliah Spiritualitas Katekis. Pada kali ini kita akan masuk pada pembelajaran Spiritualitas Katekis, yaitu materi pengantar Spiritualitas Katekis. Indikator dalam mata kuliah pada materi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai spiritualitas yang harus dihayati dan diamalkan oleh seorang katekis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis peran dan tanggung jawab seorang katekis sebagai pembimbing iman berdasarkan prinsip-prinsip spiritualitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu merefleksikan konsep spiritualitas katekis dalam kaitannya dengan panggilan pribadi dan komitmen dalam pelayanan. Spiritualitas adalah setiap nilai religius atau etis yang dikonkretkan sebagai suatu sikap atau semangat yang nampak dalam tindakan seseorang. Jordan Aumann. Secara etimologi, kata spiritualitas berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus, menghidupkan, dari bahasa Ibrani ruah, menyemangati, Arab roh, yang berarti menjiwai, Indonesia nafas hidup, semangat hidup. Spiritualitas katekis bersumber dari katekis ulung sejati, yaitu Yesus Kristus. Aspek hakiki spiritualitas ialah realitas nilai, religius atau etis, yang mampu membentuk suatu sikap hidup yang mengarahkan dan menentukan tindakan-tindakan seseorang dalam hidupnya. Gereja tidak bisa melepaskan diri dari spiritualitas dasarnya, yaitu spiritualitas Kristiani yang meneladani Yesus Kristus. Langkah pertama dan mendasar untuk berkembang secara penuh sebagai katekis adalah dengan meneladani Kristus. Meneladani Kristus merupakan semangat dasar bagi setiap katekis. Ada 3 hal yang penting dalam spiritualitas katekis. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah aku, yang ketiga adalah sesama manusia. Katekis, kata benda, berangkat dari kata kerja. Katekese berasal dari bahasa Yunani katekein, yang artinya memberitahukan dari atas atau panggung atau mimbar ke bawah. Kata katekein kemudian diterjemahkan mengajarkan, mengajar, atau menggemakan secara lisan. Dalam kitab suci, istilah mengajar terdapat pada Kisah Para Rasul bab 21 ayat 21, 1 Korintus bab 14 ayat 19, Kisah Para Rasul bab 18 ayat 25, Galatia bab 6 ayat 6. Siapa itu katekis? Katekis adalah semua umat beriman Kristiani, baik klerus maupun awam yang dipanggil dan diutus oleh Allah menjadi seorang pewarta sabda Allah. Dengan kata lain, profesi kehidupan seorang katekis adalah mengajar, mewartakan sabda Allah. Katekis menurut kitab suci. Dalam perjanjian lama, ada banyak tokoh-tokoh yang masih muda dipanggil Tuhan untuk menjadi utusannya, guna menjalankan suatu tugas dan misi yang sangat mulia. Allah sering mengandalkan orang muda. Katekis adalah seseorang pribadi pelayan yang harus mengembangkan hubungan dan kedekatan dengan Allah. Seseorang yang patut dicontoh karena peduli terhadap domba-dombanya dan menuntun dombanya ke jalan yang benar. Ada dalam Alkitab, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur bab 23 ayat 1. Dalam perjanjian lama ada banyak tokoh-tokoh yang masih muda dipanggil Tuhan untuk menjadi utusannya, guna menjalankan suatu tugas dan misi yang sangat mulia. Tokoh muda dalam perjanjian lama yang mau diutus sebagai katekis, beberapa contoh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Yeremia. Yeremia itu masih muda, tidak pandai bicara, berperasaan halus. Dia menerima tugas perutusan dari Allah. Tugasnya mengingatkan bangsa Yehuda untuk siap menghadapi pengadilan Tuhan dan menyampaikan akan terjadi malapetaka bagi Israel. Tokoh yang kedua adalah Samuel. Samuel artinya Allah mendengar. Usianya masih muda, yang Tuhan langsung memanggil dan memilihnya. Masa mudanya baik disukai Allah dan manusia. Memimpin perang melawan bangsa besar. Dia mengajak umat berpuasa dan berdoa untuk memenangkan perang. Tokoh yang ketiga adalah Daud. Daud, nabi yang besar dalam perjanjian lama. Usianya juga masih muda, tapi berjiwa pemberani. Ia rendah hati, memiliki keahlian memimpin organisasi, panglima perang mengalahkan musuh besar Filistin. Tidak dendam pada orang yang telah menyakitinya. Daud sebagai tokoh yang serba sempurna. Dalam perjanjian baru, kita mengenal tokoh katekis. Yang pertama itu Yohanes. Ia paling muda di antara para rasul. Ia seorang nelayan, cerdas dan tangkas, setia. Ia selalu dekat dengan Tuhan Yesus, mempunyai pengetahuan yang mendalam, mendapat kepercayaan Tuhan untuk menerima Maria sebagai ibu. Ia juga sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Tokoh yang kedua dalam perjanjian baru ini adalah Paulus. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi yang paling keras fanatik. Paulus dalam masa muda penuh dengan gejolak dalam mencari jati dirinya. Sebagai sosok yang angkuh, pemberani, keras dan tidak takut siapapun. Meskipun berwatak keras, Paulus akhirnya mampu mengalahkan egois dan keangkuhannya, menjadi rasul yang paling hebat dan fanatik, paling perhatian terhadap jemaatnya.
rasul yang berani mengambil keputusan dalam perselisihan di antara jemaat. Paling banyak menulis surat, mengajar umat dalam banyak hal, iman, pergaulan, hukum, ibadah, hubungan suami istri, masalah dalam keluarga, dan lain-lain. Pendirian yang kokoh, namun di penjara, dia membela iman sampai akhir hayat. Dari pandangan kitab suci ini, kita dapat simpulkan bahwa katekis merupakan pribadi yang paling penting di antara para awam lainnya atau umat Katolik. Katekis adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengemban suatu misi dan tugas tertentu, yaitu turut serta mewartakan kabar gembira. Itu sebabnya setiap orang yang diangkat atau ditugaskan sebagai katekis terlebih dahulu oleh ordinaris wilayah yang dikatakan uskup setempat harus ikut dalam upacara missio canonica, yaitu misa perutusan. Setelah kita mendengarkan materi-materi di atas, mahasiswa dapat menyiapkan bahan-bahannya untuk menjawab evaluasi. Kemudian perkuliahan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.